Halo, perkenalkan nama saya Irham Ardalemdani dengan NIM 11063032 dari jurusan S1 Teknik Sistem Energi Fakultas Elektro dari Universitas Telkom University. Perkenalkan, nama saya Marintan Simbolon dengan NIM 1106223046. Saya dari jurusan S1 Teknik Sistem Energi. Apa itu SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan? SDGs atau Sustainable Development Goals adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB atau SDGs ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang terdiri dari 17 tujuan. Dari 17 target SDGs, kesehatan merupakan salah satu target dalam SDGs dalam poin ketiga. Tujuan kesehatan dan kesejahteraan dalam SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang. Karena kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi setiap orang untuk mewujudkan berbagai potensi dan melakukan berbagai aktivitas. Mengalami stunting, yaitu gangguan pertumbuhan fisik dan pola pikir akibat kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Minimnya asupan gizi seimbang pada periode emas ini dapat mengancam kualitas hidup anak setelah dewasa. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2017, dalam sehari rata-rata 4 perempuan Indonesia meninggal akibat melahirkan. Kejadian ini juga banyak menimpa perempuan di daerah terpencil karena sulitnya akses ke layanan kesehatan. Berdasarkan data sampling registration system tahun 2018, sekitar 76% kematian ibu terjadi di fase persalinan dan pasca persalinan, dengan proporsi 24% terjadi saat hamil, 36% saat persalinan, dan 40% pasca persalinan, yang mana lebih dari 62% kematian ibu dan bayi terjadi di rumah sakit. Tingginya kematian ini disebabkan oleh berbagai faktor resiko yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil, yaitu kondisi wanita usia subur yang anemia, kurang energi kalori, obesitas, mempunyai penyakit penyerta seperti tuberkulosis, dan lain-lain. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2010, persentase BBLR atau bayi berat layar rendah di Indonesia sebesar 8,8%, anak balita pendek sebesar 35,6%, anak balita kurus sebesar 13,3%, anak balita gizi kurang sebesar 17,9%, dan anak balita gizi lebih sebesar 12,2%. Menurut studi status gizi Indonesia 2021, 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kurang lebih ada 5 juta anak Indonesia mengalami stunting yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau lebih pendek dari standar usianya. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut: yang pertama, peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS; yang kedua, peningkatan penganekaragaman dan keamanan pangan; yang ketiga, peningkatan pelayanan medis, rehab sosial, dan dukungan dari masyarakat bagi penderita gangguan jiwa; yang keempat, peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Solusi dari permasalahan kesehatan yang ada di Indonesia: yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan peningkatan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; yang kedua, penguatan sarana prasarana dan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar dan rujukan; yang ketiga, penyehatan lingkungan; yang keempat, peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan;
Yang kelima, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Yang keenam, rehabilitasi penyalahgunaan nafsa. Yang ketujuh, pelayanan KB bagi perempuan usia reproduksi. Yang kedelapan, pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan usia reproduksi termasuk remaja. Dan yang terakhir, peningkatan ketersediaan SDM kesehatan. Kesimpulan yang dapat kami ambil, kesehatan merupakan salah satu masalah besar yang terjadi di Indonesia. Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan selain faktor dari fasilitas kesehatan yang kurang memadai, juga faktor dari partisipasi atau kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat. Maka dari itu, untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mari menjalani pola hidup sehat, karena kesehatan merupakan hal yang paling penting dan hal yang paling terutama.